Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Miftahul Jannah dari kelas 10A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan virus dalam kehidupan yang meliputi 4 hal berikut. Selamat menyaksikan. Peranan virus dalam kehidupan di sini meliputi 4 poin. Yang pertama, manfaat virus. Yang kedua, tujuan pengembangbiakan virus. Yang ketiga, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Dan yang keempat, pencegahan terhadap infeksi virus. Jika kita membicarakan tentang virus, pasti yang pertama kali terbesit di pikiran kita adalah virus itu penyebab timbulnya penyakit. Padahal tidak semua virus menyebabkan penyakit. Beberapa virus justru dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan manusia, seperti terapi gen dan pembawa gen pengendali pertumbuhan melalui bioteknologi. Poin pertama, manfaat virus. Sebagian besar virus memang merugikan karena virus merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Tapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama, untuk pembuatan vaksin protein. Yang kedua, untuk pembuatan hormon insulin. Yang ketiga, untuk pembuatan rekayasa genetik seperti terapi gen. Yang keempat, untuk pembuatan perangkat elektronik. Yang kelima, untuk pemberantasan hama tanaman. Yang keenam, untuk pengobatan secara biologis dengan melemahkan atau membunuh jamur, bakteri, dan protozoa yang bersifat patogen. Itu manfaat-manfaat dari virus. Poin kedua, tujuan pengembangbiakan virus. Yang pertama, untuk pembuatan vaksin. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan struktur kimiawi tubuh virus. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penyebaran virus. Yang keempat, untuk mengetahui masa inkubasi dan cara bereproduksi virus. Yang kelima, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Poin ketiga, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan cara penularannya. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, hewan, dan tanaman. Untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi pada manusia, saya mengambil penyakit poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susunan saraf pusat. Kelumpuhan dapat terjadi jika virus ini menyerang selaput otak dan sumsum tulang belakang. Polio umumnya diderita oleh anak-anak. Virus polio dapat hidup di air selama berbulan-bulan sehingga dapat menginfeksi melalui air minum. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui makanan yang tercemar oleh fases penderita, peralatan makan, bahkan ludah. Replikasi virus polio terjadi di dalam saluran pencernaan. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan pemberian vaksin Salk. Untuk penyakit yang terjadi pada hewan, saya mengambil contoh penyakit rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Vaksin rabies dapat digunakan untuk mencegah virus rabies. Untuk penyakit yang terakhir, yaitu penyakit yang terjadi pada tanaman, saya mengambil contoh penyakit mosaik.
Mosaik adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Gejala penyakit ini adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantara serangga. Poin keempat, pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pemberian vaksin. Pemberian vaksin menyebabkan tubuh bereaksi menghasilkan antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Yang kedua, melalui pola hidup yang sehat. Melakukan pola hidup sehat adalah salah satu cara untuk mencegah infeksi virus. Pola hidup sehat seperti sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, pola makan yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan yang terakhir menghindari stres. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan sedikit saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.